Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Young Success, sukses di usia muda. Hari ini di video ini saya akan menyepil suatu usaha yang mana usaha tersebut satu kali tanam, berkali-kali panen, berkali-kali berpenghasilan. Namanya juga nama yang unik, usaha yang unik, yaitu nama yang keren dan nama yang wangi sesuai dengan namanya, yaitu pohon kewangi. Hal ini tidak lagi menjadi sebuah rahasia umum ya bagi teman-teman yang pecinta pecel lele, terus kemudian ayam goreng dan lain segala macam. Tidak menjadi rahasia umum, pasti teman-teman sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, usaha daun kewangi ini selain untung, selain bisa dikonsumsi sendiri, juga bisa menghasilkan atau memberikan penghasilan terhadap pendapatan kita semua. Satu kali tanam, berkali-kali panen. Daun kewangi, sesuai dengan namanya, daun kewangi. Pohon atau usaha daun kewangi ini selalu memberikan wangi yang lebih, karena selain bisa dikonsumsi juga bisa diperjualbelikan terhadap restoran-restoran yang sudah biasa menggunakan daun kewangi. Warung-warung makanan, warung kecil pun bisa menggunakan daun kewangi apabila dalam pemesanan makanan pecel lele, misalkan ayam pecel, misalkan, dan macam-macam makanan yang lainnya. Oleh karena itu, biar teman-teman tidak penasaran dan biar teman-teman juga bisa mengambil edukasinya untuk bagaimana memulai bisnis di pohon kewangi ini, mari kita datangi para ahlinya yang sudah biasa menanam pohon wangi di sini. Oke. Sudah bareng sama pemiliknya ini. Duh, mantep banget. Ini lagi metik nih, Mas ya? Metik, Mas. Lagi metik, teman-teman. Setiap sore kita metik. Oh, setiap sore metik. Nah. Ini tanaman kemangi. Tanaman kemangi ya, Mas ya? Perkenalkan teman-teman, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan petani kemangi ini, siapa Mas? Kenalin, Mas. Nama saya Bambang Rianto. Saya petani muda dari Gisting Atas, Blok 13, tapi berkebun di Blok 22. Oh, itu mantap teman-teman. Panggilannya Mas Bembeng. Mas Bembeng atau teman-teman. John. Mas John. Jadi kalau nyariin ya panggilannya Mas Bembeng atau Mas John. Nah, ini petani kemangi. Ini kalau untuk luas sendiri berapa ini Mas totalnya, Mas? Luasnya ini panjang bedengannya 25 meter, Mas. Oh, 25 meter. Dengan jarak tanam 35 cm. Ini dengan jarak tanam ya. Jadi kalau 25 meter ini sekitar 4 meter, berarti 100 meter persegi ya? 100 meter persegi. 100 meter persegi. Ini jadi buat kalian semua yang mungkin punya lahan-lahan minim, cocok juga loh teman-teman untuk menanam daun kemangi ini gitu. Kalau daun kemangi ini, Mas, kalau dari masa tanam nih sampai bisa ngunduh gini nih berapa hari sih, Mas, gitu? Ini umur 50 hari, Mas. Oh, ini umur 50 hari nih. Udah umur 50 hari. Ini panen rayanya ibaratnya. Kalau mulai panen perdana itu di 30 hari. Oh, 30 hari udah ya, panen. Oh, berarti termasuknya singkat juga ya, ini ya. Ya. Kita kalau gini nih, Mas, saya kan belum paham banget nih tentang daun kemangi ini. Kita itu dari bibitnya itu beli juga. Kita biasanya kalau petani biasanya itu ngambil dari lokal. Tapi kalau ini kita benih dari pabrik. Oh, benih dari pabrik. Ya, daunnya lebih lebar. Beda dengan yang lokal yang daunnya sempit. Batangnya juga besar-besar kalau yang dari pabrik. Terus bunganya juga nggak terlalu wanginya lebih kuat. Daunnya lebih lebar, batangnya lebih besar. Tuh, teman-teman. Dan masa panennya lebih panjang. Oh, lebih panjang. Lebih panjang. Bisa berapa bulan ini, Mas, sampai? Bisa 1 tahun. Oh, bisa 1 tahun, weh. Jadi ini bisa dikatakan
tanaman tanam sekali tapi sepanen berkali-kali iya, nih Mas ya. Tadinya saya supply rumah makan itu selada Mas, tapi capek tanam. Oh gitu ya, betul. Terus saya ada inisiatif ke kemangi. Kita panen bukannya berkurang, tambah banyak. Wih, ini yang dicari-cari ini teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya anak sekolah, punya angsuran, cocok juga nanam daun kemangi. Ini kita supply rumah makan 100 ikat per hari. Oh, perharinya 100 ya, ikat. Dengan harga Rp1.500. Waduh, berarti mantap juga tuh teman-teman. Ini cukup lah kalau untuk harian dan anak-anak sekolah. Berarti per hari ngunduhnya 100 ikat. Iya, 100 ikat. Per 100 ikat kali 1.500 Mas. 1.500. 150.000 kali sebulan berapa tuh John? Wah. Nah itu teman-teman nih, mantep banget. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya anak sekolah, punya angsuran juga cocok nih ya Mas. Cocok Mas. Wah, punya tanaman ini gitu. Kalau untuk ini sendiri Mas, ini dari masa tanam nih sampai bisa dipanen gitu, berapa kali mupuk ini Mas? Ini baru 3 kali mupuk Mas. Oh, 3 kali mupuk? 3 kali mupuk. Tapi kita penyepraian, pupuk kita lewat spray agar dia awet hijau Mas. Dan, gitu, maksudnya spray itu gimana Mas? Spray kita semprot aja, pupuknya lewat semprot. Oh gitu, jadi pupuk semprot gitu. Semprot aja, ya. Bawah kita bantu juga, tapi jangkanya 15 hari sekali. Oh jadi pemupukan ini 15 hari baru dipupuk? Ya, 15 gitu. hari. Makanya setelah dipetik kita pupuk bawah, 15 hari sekali kita pupuk bawah. Kalau marketnya sendiri Mas, kemana Mas? Marketnya kita ke rumah makan dan restoran Mas. Oh, rumah makan. 60% rumah makan di Gisting saya yang supply. Wih, mantap teman-teman, mantap banget. Karena memang kalau di Gisting teman-teman ini memang nggak banyak orang juga menanam kemangi ini gitu. Karena mungkin dianggap tanaman opo sih gitu ya Mas ya. Gitu, tanaman opo sih gitu. Padahal kalau kita telisik lebih dalam sebenarnya lumayan juga loh teman-teman, karena di satu sisi tiap hari juga metik ya Mas. Iya Mas. Karena kalau nggak dipetik juga kan takut ini ya Mas, ini ya apa namanya, bunganya ini ya Mas ya. Nah, jadi nanti kita petik bunganya, kita bersihin di rumah. Oh gitu. Itu pekerjaan perempuan iya kita di rumah biar ada kegiatan. Betul. Jadi kalau sebenarnya banyak petani yang menanam kemangi, cuman kita bisa bersaing karena produk kita lebih kualitas dan kuantitas, kita lebih banyak dan lebih bagus. Benar. Dan harganya juga terjangkau. Karena memang di satu sisi nih kemangi ini memang daunnya lebih lebar teman-teman. Biasanya kalau saya makan pecel lele gitu Mas ya, daunnya sekecil ini biasanya Mas memang Mas. Nih kecil-kecil gini Mas. Dan tidak pahit ini Mas. Oh kali ini tidak pahit? Tidak pahit. Rasanya khas kemangi tapi tidak pahit seperti kemangi lokal. Oh gitu. Karena ini kemangi benih hibrida. Kalau harga bibitnya sendiri berapa itu Mas? Harganya cuma 30.000 Mas. Oh 30.000? 30.000. Wah, beli di marketplace. Oh belinya di marketplace? Dari Jawa, kalau di sini belum ada. Oh di sini belum ada? Iya. Tuh teman-teman, kalau ini berapa bibit ini Mas? Habis berapa bibit? Total ini kan masih tahap uji coba, kayaknya baru 500 batang. 1.500 batang gitu. Jadi kita petik segini, besok segini, besok segitu, sini udah kayak gini lagi. Oh, udah tuko lagi. Berarti udah duet lagi, teman-teman. Jadi memang benar kata John tadi, John. Selain bau kemangi, bau duet, bau janda juga. Karena memang kita mentek di sini nih, nanti pindah lagi. Nanti pindah ke sini. Pindah ke sana nanti. Ini udah tumbuh lagi. Sampai sana belum selesai, ini udah tumbuh lagi. Panen lagi. Wah, mantap banget teman-teman. Kalau untuk ini Mas, memang ini wajib dimulsa ya? Kalau menurut saya tetap dimulsa Mas, karena dengan mulsa itu kita nggak repot ngoret lah bahasanya. Oh, betul, penyiangan. Benar. Jadi dia juga nggak bersaing dengan rumput untuk kebutuhan nutrisinya. Betul. Terus dari penguapan pupuknya masih banyak lah manfaat mulsa. Makanya saya lebih memilih mulsa. Pertumbuhannya juga beda Mas, karena dengan mulsa kelembapan tanah itu terjaga. Oh, terjaga. Iya, benar teman-teman. Jadi tanaman lebih bagus. Betul. Nggak ada stres karena penyiangan, waktu penyiangan itu kan akar juga kena luka dari alat yang kita pakai. Betul. Nah, itu nanti tanaman rusak. Gampang terkena penyakit. Jadi lebih efektif kalau untuk di mulsa ya. Gitu. Walaupun ibaratnya nambah modal dikit teman-teman. Jadi biar lebih efektif lah, karena ya banyak hal-hal buruk yang akan terjadi ketika tidak dimulsa ya Mas ya. Terus kalau untuk tanam sendiri ini Mas, jarak tanamnya berapa sih Mas punya sampean ini? 35 cm Mas.
35 cm. Iya, bedengan 1 meter. Bedengan 1 meter. Mulsanya 120 cm. Mulsanya 120. Nah, ini ditanam 3 baris. Jadi semua 3 baris ini 35 cm. Oh, Jadi ini 35 cm, 35 cm, 35 cm. Iya. Kalau untuk ini Mas, kalau ini kan umurnya bisa sampai setahun tuh. Jadi untuk perawatan selanjutnya itu apa ya? Pemupukan itu aja? Pemupukan Mas. Kita pakai fungisida juga fungisida organik yang aman. Oh gitu. Tidak mengandung banyak residu untuk konsumen kita. Betul. Jadi Mas Bembeng ini juga mengutamakan kualitas juga teman-teman. Nggak sekedar jualan dapat cuan, tapi juga Iya, Mas. mengutamakan ya ibaratnya Kualitas. kesehatan konsumen Kesehatan, juga ya. kualitas, Karena ini kan ya. modelnya hanya dilalap ya Mas Iya, ya, nggak Mas. disayur gitu. Jadi memang ya cocoknya menggunakan organik itu juga gitu. Kalau ini tadi udah umuran 50 hari ya Mas 50 ya? hari. Kalau dalam segini nih Mas, modalnya berapa sih Mas? Paling Total per batang itu paling banyak Rp800 per batangnya? per batang. Potensi satu batang ini untuk saat ini udah 100 ikat per batangnya Wih, di umur 55 hari ini. sampai sekarang ini udah Sampai di sekarang 55 ini, hari ya. ini. Berarti kalau untuk total keseluruhan ini mungkin dengan segini 1 juta habis untuk awal-awal. Nggak sampai Mas. Nggak sampai? Nggak sampai. Berapa Mas modalnya kira-kira? Paling 800.000 Mas. 800.000 tuh teman-teman. Jadi ya karena memang di satu sisi lahannya juga nggak terlalu lebar ya Mas Iya, ya. Mas. Cuman 100 meter. Bisa kerjain sendiri Bisa tanpa kerjain tenaga sendiri kerja. gitu. Nanti kalau sampai rumah kan ini kerjaan istri ya. Nah, kerjaan Sambil istri ngiketin ini. ya. Kalau untuk Iya. ukurannya semana sih Mas kalau ngiketan Mas? Kita lebih banyak dari biasanya Mas. Kita isi 30 tangkai Mas. Oh, jadi dihitung apa dikira-kira aja? Ya dikira-kira Mas. Pokoknya satu tangkai ini seperti inilah. Nah, satu ini. Satu ikatnya. Satu ikatnya. Oh, ya banyak juga segini, Mas. Biasanya kalau lokal itu kan ya, setahu saya ikat segini tapi pendek segini Ya. Mas, kecil. Oh. Makanya kita mengedepankan kualitas dan kuantitas. Konsumen kan inginnya banyak, bagus, murah. Itu hukum triangle konsumen. Betul, Kita betul. penuhi. Betul. Yang penting kita sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Kita masih untung. Masih untung. Karena tumbuhan ini kita pindah ke sana ini udah tukul terus teman-teman. Jadi nggak berhenti teman-teman. Aduh, mantep banget. Dan kebetulan teman-teman Mas Bembeng ini juga punya konten YouTube juga. Jadi buat kalian semua yang mungkin pengen tahu aktivitasnya Mas Bembeng, karena tanaman ini juga nggak hanya sekedar di sini teman-teman, ada juga di sebelah sana itu tomat juga ya Mas ya. Itu tanaman tomat. Ada itu, tanaman tomat. Sertifikasi Mas. Ibarat ini gaji bulanan, itu gaji sertifikasi. Wah, ini Seperti nih. itu. Ini ibaratnya gaji bulanan. Gaji bulanannya dari sini. Itu gaji? Nanti sertifikasi dari tomat. Per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Karena ini kan kalau untuk harian cocok banget ya Mas ya. Mas, ya. Jadi ibaratnya selalu berkesinambungan lah terus Ya, menerus betul. dapat namanya kita kan setiap hari punya kebutuhan, apalagi Betul. apalagi kalau kita punya anak sekolah, terus punya angsuran juga ya Mas ya. Gitu. Dan Mas Bembeng Peleter. Mas Bembeng ini punya konten YouTube. Kontennya apa Mas? Biar teman-teman semua di rumah mungkin pengen subscribe juga. Jangan lupa subscribe YouTube kami juga, yaitu Farm 13 dengan tulisan abjad 13-nya. Itu konten edukasi tentang pertanian. Pertanian, nanti linknya saya taruh di deskripsi lah teman-teman, biar kalian juga yang mungkin pengen belajar tentang daun kemangi lebih dalam nanti bisa nonton di kontennya Mas Bembeng ini. Siap. Gitu. Kira-kira Mas, tips-tipsnya buat teman-teman semua di rumah yang mungkin pengen nanam kemangi, apa sih kira-kira tips-tipsnya? Tipsnya yang pertama dari bibit Mas. Bibit adalah penunjang kesuksesan budidaya. Kita benih bibit yang hibrida, terus kesuburan tanah kita jaga. Udah seperti itu aja. Itu aja Mas. Itu ya? aja Mas. Jadi yang utama itu adalah bibitnya teman-teman. Jadi Bibitnya. kalau kita pengen dapat kualitas yang bagus ya diusahakan juga bibitnya yang berkualitas juga ya yang Mas ya. berkualitas dan nutrisi yang mencukupi. Mencukupi. Jadi agar tanaman sehat, imunitas tanaman sehat. Oh, teman-teman. Itu ya teman-teman ngobrol-ngobrolin dengan Mas Bembeng. Mudah-mudahan buat kalian semua yang mungkin punya lahan yang nggak terlalu luas ya Mas ya. Iya, Mas. Nggak terlalu luas, contohnya seperti ini cuma lahan 100 meter tapi bisa mendapatkan cuan ya 3 juta sampai 4 jutaan loh teman-teman. Mantap banget kan, karena setiap harinya bisa ngunduh sampai 100 iketan ya Mas Iya, ya. Mas. 100 iketan tuh teman-teman. Jadi mantap banget dengan harga jual sekarang 1.500. 1.500. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya lahan yang nggak terlalu luas dan pengen dapat hasil harian, terus yang mungkin punya angsuran, tanaman ini selain baunya enak, bau duit juga, bau apa Jan? Bau janda juga. Karena memang kalau makan pecel lele tanpa adanya daun kemangi ini terasa kurang nikmat ya Mas ya. Iya Mas.
Jadi gitu aja teman-teman ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Bembeng. Mudah-mudahan dari video ini kalian tercerahkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman share juga kepada teman-teman kalian yang butuhkan video ini. Terima